Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video lagi seputar deskripsi enkripsi. Video ini tentu saja sangat bermanfaat sekali jika teman-teman ingin mengupload lagi config pada router teman-teman. Jadi ini kasusnya seperti ini ya. Jadi video ini sangat berhubungan contohnya dengan video yang ini ya. Bagaimana ini membuat dua akun super admin, kemudian merubah akun user jadi admin, itu sangat bisa sekali. Contohnya di video ini juga ada ya. Ini Huawei, ini untuk GTA. Di sini juga saya jelaskan ya, merubah akun user jadi admin, kemudian menambahkan akun admin baru. Tetapi saran saya, cobalah untuk memodifikasi akun usernya dulu menjadi admin. Jadi akun usernya ini buat level 1 ataupun levelnya samakan dengan akun admin. Nanti ke depannya teman-teman itu kalau ada perubahan untuk login adminnya itu yang sudah teman-teman buat itu harusnya tidak ikut berubah ya. Nah, jadi kasusnya akan seperti ini ya. Nah, di sini saya ambil contoh di sini ya untuk saudara Bang Jenggot Studio. Di sini pada saat kemungkinan Bang Jenggot ini sudah berhasil untuk melakukan decoding ya. Jadi teman-teman, ini apa sih decoding itu ataupun decoder? Apa itu encoder? Jadi decoding ini adalah ini ketika teman-teman mendownload file ataupun config pada suatu perangkat ataupun pada router. Di sini saya contohkan router ya. Jadi ini untuk saat ini rata-rata config itu ini ya, seperti ini ya. Jadi tidak bisa dipahami oleh manusia. Jadi tujuannya dengan melakukan decoder nanti ini bisa kita baca. Jadi tulisan yang bisa kita pahami. Oke, ini untuk jawaban Bang Jenggot Studio ya. Ini kebetulan pada saat ingin mengupload ke modem terdapat tulisan integrity check file. Oke, saya sudah paham sih. Ini artinya enkripsinya yang Bang Jenggot ini salah ya. Jadi salah menggunakan enkripsi. Oke, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya untuk tool GTA decoder. Tetapi kebanyakan yang saya bahas ini adalah cara decodernya ya, untuk cara mengetahui untuk user login adminnya. Oke, kita langsung praktek saja biar ini lebih dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, sini saya contohkan ini ada config ya, ini F609 ya. Ini juga nanti akan saya contohkan ini config kebetulan punya saya sendiri untuk F670L. Ini kenapa saya banyak, ini saya untuk mengecek perbandingan sih. Jadi sebenarnya saya sudah tahu kapan router saya diganti untuk username-nya, jam berapanya saya sudah tahu sih. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jam berapa router kita login adminnya akan berubah. Nanti akan saya bahas. Di sini saya akan bahas standarnya dulu ya. Di sini saya demokan yang ini. Ini adalah config yang F609. Jadi biar kita bisa baca ini, mungkin teman-teman ingin nyari informasi apa, saya tidak tahu ya. Di sini saya buka dulu decodernya ya. Ini biar ini tidak perlu saya jelaskan cara membukanya. Di sini saya sudah masuk. Di sini kita yang standar ini bebas. Ini hanya contoh ya. Tapi pada dasarnya ini bisa, yang atas juga bisa. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan data ini. Kalau keluar data seperti ini teman-teman jangan langsung di close ya. Ini harap dicatat. Ini sudah keluar ya. Nah, ini. Jadi ketika kita buka config-nya, ini jadi kita bisa membaca isi dari config ini. Seperti itu ya teman-teman, kira-kira. Ini sudah kita bisa baca. Ini hasilnya. Nah, ini baru proses decoding. Nah, ini buat saudara Kang Jenggot ini kemungkinan kesalahannya melakukan encodernya atau mengembalikan file ini ya. Jadi file ini kita kembalikan lagi ke config ini ya. Tujuannya kita bisa upload langsung ke routernya. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi yang jadi masalahnya sebenarnya enkripsi mana yang bisa kita gunakan. Di sini sebenarnya saya tidak perlu mencontohkan lagi ya untuk di GitHub saya ini. Di sini saya ada contoh ya. Sebenarnya ini contoh F609. Sebenarnya ini bisa digunakan oleh semua router GTA sebenarnya untuk enkripsi ini. Tetapi teman-teman harus mencari tahu kombinasi yang pasnya menggunakan yang mana ini ya. Ini sekaligus untuk video tambahan saja. Nah, contohnya ini ya. Kita akan encoding lagi ya. Nah, di sini contohnya ini encodingnya ya. Nah, ini bisa teman-teman encodernya. Ini kalau teman-teman gunakan ini ya. Contohnya semuanya teman-teman gunakan. Pada dasarnya ini bisa encoder ini. Bisa. Kenapa bisa? Tetapi ini nantinya kunci CDC-nya dengan kunci yang diterima asli oleh router akan berbeda. Maka akan menghasilkan integrity check file. Jadi tipnya seperti ini ya. Kita di sini saya coba ngasal dulu. Ya, teman-teman sambil perhatikan ya yang di atas. Kita contoh ya. Ini sudah berhasil ya.
jika teman-teman ini berhasil melakukan encoding. Nah ini nih, ini sudah ada file yang new. Nah ini walaupun ukurannya sebenarnya terlihat sama, ini 100% belum tentu bisa diupload ke router teman-teman. Karena seperti saya bilang, ini encoder ini semua router bisa digunakan. Teman-teman silahkan coba satu-satu, ini pasti bisa digunakan. Hanya saja kuncinya akan berubah dengan kunci asli yang diterima oleh router. Begitu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini saya contohkan di sini lagi ya. Di sini saya langsung contohkan ya. Dibikin salah-salah dulu. Ini untuk F609. Jadi kita ini yang pertama contoh ya. Kita encodernya ataupun menginskripsi ulang. Nah ini teman-teman sudah ada ya. Tips sederhananya, teman-teman buka yang originalnya ya. Di komputer bisa notepad biasa, notepad plus terserah ya. Kita buka originalnya ya. Nah di sini yang original kan kalau teman-teman buka akan seperti ini ya. Teman-teman perhatikan data headernya saya. Sebenarnya nggak perlu ngecek semua ke bawah sih, karena kalau di atasnya berbeda udah ketahuan ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah ini beberapa baris di atas, ini teman-teman perhatikan perubahannya ya. Kita ini ya teman-teman perhatikan yang config bin ini. Kemudian kita buka yang barusan ya, yang sudah kita inskripsi ulang ini. Dan nanti ketika teman-teman setelah melakukan decoder dan ingin menginskripsi ulang confignya, pastikan ini ya, jangan dibikin sama config akhirnya. Untuk sampelnya saya taruh di bawah ya. Tetapi ini tidak menjadi acuan ya. Untuk standarnya teman-teman ini bisa dicoba ya. Tetapi biasanya untuk tip tambahan dari saya saja ya. Nah ini kalau keluar seperti ini, teman-teman untuk tadi ini pas melakukan decoder ya, ini teman-teman signatur catat ya. Berarti router F609 ini tidak menggunakan ZHN depannya ya. Jadi full signaturnya itu ditulis seperti modelnya, yaitu F609. Maka ini saya akan simpan F609. Kemudian pilot tipnya juga saya akan coba simpan ya. Ini menggunakan tip 0. Saya juga ini coba pilot tipnya menggunakan tip 0. Masukkan dulu sementara, begitu ya kira-kira teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini kita coba yang ini, taruhlah config baru. Yang ini kan teman-teman melakukan decoder, ini hasilnya. Nah, setelah teman-teman edit, mungkin teman-teman ingin menyimpan lagi ke router kan, harus dilakukan encoder kan. Nah, ini hasilnya contohnya. Kalau kita buka seperti ini, perhatikan teman-teman, sama apa beda? Ya ini yang baru ya. Perhatikan baris atas saja sih sebenarnya ini ya. Nggak perlu semuanya. Top, teman-teman bisa lihat sepintas. Ya, ini berbeda ya. Ini yang original, ini hasil modif. Tentu config ini nggak bisa diupload, maka akan menghasilkan integrity check file. Oke, seperti itu ya. Kita coba ke encoder yang kedua, yaitu kombinasi signature dan signature inskripsi. Kita coba yang kedua. Ini biar teman-teman nanti bisa nyoba sendiri ya. Kita enter, ini kita sudah dapat hasilnya. Kita cek lagi. Lihat, ini malah lebih ngaco sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini originalnya, ini malah lebih ngaco ya. Lihat, malah lebih jauh gitu ya inskripsinya. Maka ini nggak bisa digunakan oleh teman-teman upload ke router teman-teman. Kayak kita nggak perlu dihapus, nanti juga ke replace sih sebenarnya. Kemudian kita contohkan ini yang menggunakan. Nah, ini untuk penggunaan signature ini, di sini saya contohkan ya. Kenapa ada yang nggak pakai titik 2, ada yang pakai titik 2, emang seperti itu ya. Ada yang harus menggunakan titik 2, ada yang tidak. Bahkan ada yang menggunakan titik 1 ya di sini. Jadi teman-teman bisa coba, ada yang titik 1 ininya, jadi dikurungin gitu ya. Nah ini titik 2 ganti titik 1, titik 1. Ada yang seperti ini, yang F609. Kita enter. Ya ini biarkan keluar seperti ini ya. Oke, provider nggak jadi masalah sebenarnya. Ini sudah ada ya. Kita cek lagi. Teman-teman perhatikan. Nah ini ya, perhatikan. Ini beda ya. Nah ini yang original, ini yang config modifan. Nah setelah diinskripsi ini tetap masih belum bisa teman-teman gunakan kalau hasilnya berbeda seperti ini. Lihat, perhatikan ya. Tetapi jika teman-teman kebetulan seperti saya menggunakan router seri F670L, ini menarik ya sebenarnya. Saya sekalian saja ya bahas. Ini sebenarnya untuk ini yang kita bahas sebenarnya F609, tetapi teman-teman di sini saya tidak perlu membuka semua. Saya buka salah satu contoh saja. Perhatikan data header awalnya. Tuh. Nah ini nih. Nah ini config yang original saya dari router ya, belum dimodif. Ini original seperti ini. Ini atasnya bisa perhatikan. Nah ini. Nah jadi untuk F67L ini ada kombinasi include headernya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa ini berbeda? Nah ini
ada perbedaan, tapi data headernya ini atasnya sama ya. Ini tentu saja berbeda karena ini kan kita menggunakan yang F609 ya, yang ininya ini, yang new config ini, karena kita inskripsinya menggunakan F609 seperti itu ya teman-teman. Tapi jika teman-teman perhatikan untuk include headernya, nah ini sudah cocok ya. Jadi untuk F670, jika kebetulan teman-teman menggunakan F670, ini include header harus ada ya. Ini tinggal teman-teman cari kombinasinya yang pas. Dan seperti saya bilang, ini kalau keluar data payload signature ini simpan, nanti itu bisa jadi kombinasi seperti ini ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi untuk F670L ini pastikan ada include headernya ya. Tinggal teman-teman nyari kombinasinya. Kombinasi itu enggak selalu harus dua seperti ini. Ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Di sini banyak untuk samplingnya. Misalkan ini kan ada signature, ada version, ada include header begitu ya teman-teman. Jadi banyak. Nanti juga kalau teman-teman sudah nemu yang cocok, itu tinggal simpan ya. Jadi bisa teman-teman gunakan lain waktu. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, jadi yang versi F609 chat ini cocoknya yang menggunakan yang nomor 4 ini ya. Nah, ini yaitu menggunakan signature tanpa menggunakan titik seperti ini, atau menggunakan tanda kutip 2 ya. Karena kalau sudah menggunakan tanda kutip, inskripsinya berbeda ya. Untuk F609 ini untuk payload tipnya 0 ya, jadi tidak menggunakan includer ataupun menggunakan signature ulang ya. Jadi cukup 2 ini saja. Kita langsung inskripsi ya. Ini anggap kita ini hapus dulu. Nah, ini sudah ya, sudah done. Nah, ini sudah ada ya. Kita coba buka. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya, ini original ya teman-teman. Perhatikan yang config.bin ini new config adalah yang baru kita ini ya, inskripsi ulang. Perhatikan apakah sudah sama. Tuh, new config, perhatikan ini ya, keseluruhan gitu ya, sebagian besarnya gitu. Ini tulisannya perhatikan sudah sama ya. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah sama seperti ini, saya jamin 100% config ini bisa teman-teman upload ke router teman-teman dan tidak akan menghasilkan integrity check file lagi. Begitu ya teman-teman kira-kira. Oke, jadi mudah-mudahan ini teman-teman bisa dipahami ya seputar inskripsi yang berhubungan dengan video ini ya, untuk modifikasi akun user jadi admin begitu ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya untuk tambahannya. Yang terpenting teman-teman tahu ini originalnya kita ini config ini XML, ini ada hasil decodingnya. Setelah kita decoding dan modifikasi isinya, teman-teman misalkan sudah edit ya isinya, tentu saja teman-teman ini harus kembalikan lagi ke bin ya. Jadi ini setelah berhasil kita inskripsi ulang, dan ini yang biasa saya lakukan, cara membandingkannya memang seperti ini ya, yang paling simpel saja sih sebenarnya. Nah, ini teman-teman saya bolak-balik, ini sudah pasti bahwa config ini bisa 100% kita gunakan dan upload ke router teman-teman, sehingga teman-teman di routernya punya 2 admin, punya 2 user, terserah teman-teman sih. Jangan banyak-banyak ya, karena untuk standar router itu untuk penyimpanannya enggak kayak handphone, jadi jangan terlalu banyak-banyak sih begitu ya, biar nanti nggak ngebreak saja sih. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini seputar pembahasan deskripsi inskripsi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ke depannya gitu bagaimana cara menentukan kuncinya ya. Yang terpenting ini teman-teman tinggal ini ya, seperti saya bilang, ini pastikan setiap data yang keluar dari decodingnya teman-teman harap catat saja ya, seperti ini signaturnya F609 itu catat ya, biar nanti bisa teman-teman jadikan kombinasi seperti ini ya, karena seperti ini ya. Nah, seperti itu. Untuk payload tip ini tergantung, sudah saya bahas sih di video sebelumnya, tergantung config teman-teman terdeteksi payloadnya berapa gitu, jangan ikuti 0 lagi gitu, tergantung ya, tergantung terdeteksinya. Kalau terdeteksi 2, gunakan 2. Kebetulan yang F670L itu saya menggunakan tip 6 ya, payload tipnya. Kemudian saya tambahkan dengan include header. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.